Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan yang membuat kasus ini lebih miris adalah pengeksekusian tersebut terjadi di samping teman si istri yang sedang tertidur pulas. Wanita itu telah mencoba untuk meminta pertolongan, namun sang teman tak kunjung bangun dari tidurnya. Dan akhirnya, sang suami pun berhasil melakukan aksi kejinya dengan cara yang sangat mengenaskan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Bengaluru, India, hiduplah seorang wanita bernama Navyasri yang berusia 28 tahun. Navyasri memiliki seorang suami bernama Kiran yang berusia 31 tahun. Keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah SMV Layout, kota Bengaluru. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Navyasri bekerja sebagai instruktur tari, sedangkan Kiran bekerja sebagai supir taksi. Navyasri dan Kiran menikah pada tahun 2021. Pernikahan mereka ini sebenarnya ditentang oleh kedua pihak keluarga. Keluarga Navyasri tidak menyukai latar belakang Kiran dan menganggap Kiran kurang sepadan untuk Navyasri. Mereka menganggap pekerjaan Kiran yang hanya merupakan supir taksi tidak akan bisa memenuhi kebutuhan Navyasri nantinya. Sedangkan keluarga Kiran menganggap Navyasri terlalu baik untuk Kiran. Mereka melihat pekerjaan Navyasri sebagai instruktur tari merupakan sebuah pekerjaan untuk orang-orang dari kalangan tinggi. Dan ini tidak sesuai dengan keluarga mereka yang dari kalangan masyarakat biasa. Mereka khawatir nantinya perbedaan latar belakang tersebut akan menyulitkan Kiran ketika memulai kehidupan bersama Navyasri. Sebagai informasi saja, di India, penari atau instruktur tari dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang bermartabat. Instruktur tari sangat dihormati di India. Selain itu, pekerjaan ini juga berpotensi memberikan penghasilan yang tinggi, karena banyak orang-orang kaya di India mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar menari. Lalu, pertentangan dari kedua keluarga ini sama sekali tidak mengurangi semangat Navyasri dan juga Kiran untuk melakukan pernikahan. Keduanya sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Mereka sudah meyakini kalau mereka akan mampu menghadapi permasalahan apapun, termasuk salah satunya masalah perbedaan latar belakang. Awalnya, pernikahan Navyasri dan Kiran berjalan begitu lancar. Keduanya merupakan pasangan serasi yang tidak pernah bertengkar. Kehidupan pernikahan mereka terasa menyenangkan dan penuh dengan kebahagiaan. Tetapi sayangnya, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Perlahan-lahan, rasa cinta mereka mulai menghilang. Semua itu diawali ketika karir Navyasri sebagai instruktur tari semakin meningkat. Penghasilan Navyasri jauh lebih banyak dibandingkan Kiran. Navyasri juga mulai menjadi populer. Dia bertemu dengan berbagai orang saat dia sedang bekerja. Kepribadiannya yang ramah dan parasnya yang cantik juga membuat Navyasri lebih mudah disukai oleh orang-orang. Sebelumnya, hal ini bukanlah suatu masalah. Tetapi ketika melihat bagaimana Navyasri berinteraksi dengan pria-pria yang memiliki latar belakang lebih baik dari Kiran, hal itu perlahan-lahan membuat Kiran menjadi cemburu. Kepercayaan diri Kiran mulai terpengaruhi. Rasa cemburu dan rendah diri itu kemudian membuat Kiran berubah. Dia tak lagi semanis dan sebaik dulu. Kiran malah menjadi seseorang yang sangat posesif. Dia mulai mengatur dengan siapa saja Navyasri boleh bertemu. Dia juga selalu memeriksa handphone Navyasri sesuka hatinya. Tak hanya itu, dia juga mulai meminta Navyasri untuk mengganti pekerjaannya. Kiran ingin istrinya bekerja di bidang yang tidak berhubungan dengan media sosial ataupun tidak perlu berinteraksi dengan orang banyak. Perubahan Kiran ini membuat Navyasri menjadi kesal. Dia tak suka diatur-atur dan lelah dengan perilaku posesif Kiran. Navyasri menyukai pekerjaannya. Dia senang dengan apa yang dia lakukan dan tak ingin mengganti pekerjaannya. Lalu, karena perbedaan pendapat ini, pasangan tersebut menjadi sering bertengkar. Dalam pertengkaran itulah, kadangkala Kiran bertindak terlalu keras. Ketika tak bisa menahan emosinya, Kiran akan membanting barang-barang di rumah dan terkadang juga melakukan kekerasan rumah tangga kepada Navyasri. Hal ini seketika membuat Navyasri merasa takut dan lama-kelamaan dia merasa tak aman lagi hidup bersama dengan Kiran. Namun, dia masih berusaha untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya itu.
Kiran masih terus memaksa istrinya untuk mengganti pekerjaannya, sedangkan istrinya masih bersikeras untuk menolak. Penolakan yang dilakukan Naviasri membuat Kiran seketika berpikir kalau istrinya telah memiliki selingkuhan. Dia pun dengan lantang langsung menuduh Naviasri telah memiliki kekasih di tempat kerjanya. Mendengar tuduhan itu membuat Naviasri marah besar. Dalam keadaan marah, dia juga mengungkit perubahan diri dari Kiran. Dia mengatakan Kiran sudah menjadi terlalu posesif, bercemburu, dan tidak rasional. Naviasri mengatakan Kiran menjadi seperti itu karena rasa rendah diri yang begitu kuat dalam dirinya. Dia menyuruh Kiran untuk memperbaiki diri dan meningkatkan value dirinya, bukan malah mengekang apalagi menuduh Naviasri melakukan hal yang tidak-tidak. Mendengar hal itu, Kiran kembali tersulut emosi. Dia kembali mulai membanting berbagai barang dan seketika membuat Naviasri berteriak ketakutan. Naviasri ketika itu meringkuk di pojok ruangan sambil melindungi kepalanya dengan tangannya karena dia khawatir barang-barang yang dilempar oleh Kiran akan mengenai dirinya. Setelah puas membanting barang-barang, Kiran mengambil kunci taksinya dan pergi meninggalkan rumah. Dan semenjak hari itu, dia pun tidak pernah kunjung pulang. Singkat cerita, seminggu berlalu semenjak kepergian Kiran dari rumah. Naviasri mulai merasa frustasi. Dia takut Kiran tiba-tiba akan pulang dan menyakiti dirinya. Dia juga merasa sedih karena semua masalah ini. Tak kuasa menahan kesedihan ini seorang diri, dia pun membutuhkan membagi keluh kesahnya kepada orang lain untuk mengurangi beban yang ia tanggung. Naviasri ini berasal dari kota Bhadravati, distrik Shivamogga. Di kota Bengaluru, ia memiliki seorang teman dekat yang berasal dari kampung halamannya, yaitu seorang wanita bernama Aishwarya. Keduanya sudah berteman sejak kecil. Begitu merantau ke kota Bengaluru, pertemanan mereka menjadi lebih kuat. Saat ada masalah, mereka akan bercerita kepada satu sama lain. Oleh karena itu, saat menghadapi masalah dengan suaminya, Naviasri langsung teringat dengan Aishwarya. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024, Naviasri menghubungi Aishwarya. Dia meminta untuk bertemu dengan temannya tersebut karena ada suatu hal yang ingin dia bicarakan. Aishwarya menerima dengan senang hati ajakan temu dari Naviasri. Dia malah menawarkan dirinya saja yang pergi ke kediaman Naviasri. Naviasri mengiyakan tawaran itu dan keduanya pun berjanji untuk bertemu di sore hari. Sekitar pukul 4.30 sore, Aishwarya sampai di rumah Naviasri. Naviasri menyambut temannya dengan hangat. Dia langsung mengajak Aishwarya untuk masuk ke dalam rumah dan menyiapkan minuman untuk temannya tersebut. Begitu minuman disiapkan dan keduanya sudah duduk dengan nyaman, Aishwarya langsung menanyakan apa yang ingin dibicarakan oleh Naviasri. Namun sebelum itu, sebenarnya Aishwarya ini sudah merasa ada yang aneh karena dia melihat wajah Naviasri yang sangat murung dan juga sedih. Tanpa banyak basa-basi lagi, Naviasri langsung menceritakan masalahnya. Dia mengatakan bahwa suaminya telah berubah. Dia telah menjadi pria yang kasar dan suka memukul. Bahkan suaminya telah menuduh Naviasri berselingkuh dengan orang lain. Naviasri menceritakan betapa sedih dan tertekannya dirinya karena hal itu. Aishwarya mendengarkan dengan seksama cerita Naviasri. Cerita Naviasri ini seketika membuatnya cukup kaget karena Aishwarya ini juga mengenal Kiran, suami Naviasri. Mereka sering bertemu saat Aishwarya mengunjungi Naviasri di rumahnya. Dari semua pertemuan itu, Aishwarya melihat Kiran sebagai suami yang baik dan juga perhatian. Dia tidak menyangka bahwa di balik kebaikannya itu, Kiran bisa bersikap begitu kejam. Lalu di akhir ceritanya, Naviasri menyampaikan bahwa dia sangat bimbang dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Naviasri meminta saran dari Aishwarya. Sayangnya, Aishwarya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Sebagai sesama perempuan, dia sangat memahami perasaan Naviasri. Dia ingin menyarankan kepada Naviasri untuk menceraikan suaminya itu. Namun, dia merasa takut kalau Kiran akan lepas kendali jika diceraikan. Naviasri juga memiliki keresahan yang sama. Dia tak berani meminta cerai begitu saja karena takut dengan reaksi Kiran. Keduanya pun akhirnya dilanda kebimbangan. Lalu saat tengah bimbang itulah, mereka mengingat seorang teman mereka yang lain yang bernama Anil. Anil merupakan seorang lelaki yang bijaksana. Mungkin dia tahu apa yang harus mereka lakukan di saat seperti ini. Mereka pun langsung menghubungi Anil dan bertanya apa mereka bisa bertemu saat itu juga. Anil mengiyakan ajakan itu. Mereka pun berjanji untuk bertemu di sebuah restoran.
Tiba di malam harinya, Navyasri dan Aishwarya sampai di tempat pertemuan. Saat mereka masuk ke dalam restoran, ternyata Anil sudah ada di dalam sana. Setelah memesan, Navyasri langsung menceritakan masalahnya dan keresahannya kepada Anil. Anil mendengarkan baik-baik cerita dari Navyasri. Saat Navyasri selesai, dia meminta masukan dari Anil. Anil pun langsung menyarankan pada Navyasri untuk melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Dia berpikir bahwa dengan campur tangan polisi, masalah mereka akan lebih mudah diselesaikan dan Navyasri juga tak perlu khawatir dengan keselamatannya. Saran itu terdengar masuk akal bagi Navyasri. Dia pun langsung merasa lega karena yakin bahwa dia telah menemukan solusi untuk masalahnya. Navyasri pun memutuskan untuk menikmati waktu bersama teman-temannya. Untuk menghilangkan semua masalah, mereka makan begitu banyak dan juga meminum minuman beralkohol. Mereka saat itu meminum minuman beralkohol dengan cukup banyak. Sekitar pukul 11 malam, barulah mereka selesai. Navyasri dan Aishwarya memesan sebuah taksi. Mereka mengantarkan Anil ke rumahnya terlebih dahulu, baru setelah itu mereka pulang ke rumah Navyasri. Saat itu Aishwarya memutuskan untuk menginap di tempat Navyasri karena kondisinya sangat mabuk berat. Selain itu, dia juga ingin memberikan dukungan kepada Navyasri. Dia juga merasa khawatir dan tak mau meninggalkan Navyasri sendirian di malam itu. Di malam yang tenang itu, Navyasri dan Aishwarya tidur dengan lelap setelah memastikan bahwa pintu sudah terkunci. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa tidur dengan pulas. Mereka lelah setelah semalaman mengobrol dan juga terpengaruh oleh alkohol yang mereka minum. Mereka sama sekali tidak mendengar atau menyadari saat ada seseorang yang memasuki rumah. Kiran masuk ke dalam rumah. Dia menggunakan kunci cadangan yang memang dia miliki. Begitu masuk ke dalam rumah, dia melihat Navyasri tidur bersama Aishwarya di dalam kamar mereka. Saat sedang mengamati itu, dia melihat Navyasri sedikit bergerak. Dia pun langsung sembunyi supaya Navyasri tak menyadari keberadaannya. Navyasri bangun dari kasur dan keluar dari kamar. Dia pergi ke area dapur karena merasa haus dan ingin mengambil minum. Sesudah selesai minum, Navyasri kembali ke kamarnya. Namun sebelum sampai di kasur, dia melihat handphonenya menyala. Ada seseorang yang sedang menelpon dirinya. Navyasri pun langsung mengambil handphone lalu keluar dari kamar karena tak ingin membangunkan Aishwarya. Ternyata yang menelpon adalah Anil. Navyasri langsung mengangkat telepon tersebut. Begitu telepon tersambung, Anil bertanya apakah mereka sudah sampai di rumah dan dia juga menanyakan apa rencana Navyasri ke depannya. Mendengar hal itu, Navyasri dengan jelas mengatakan kalau dia akan mengikuti saran Anil, yaitu dia akan melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian. Lalu di samping itu, yang tidak disadari oleh Navyasri, Kiran mendengar semua pembicaraan itu. Dia kembali merasa marah dan meyakinkan kalau Navyasri sedang menelpon kekasih gelapnya. Dia juga mendengarkan kalau Navyasri akan melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian. Karena sudah tak kuat lagi menahan kemarahannya, begitu Navyasri menutup teleponnya, Kiran seketika langsung menyergap Navyasri dari belakang. Dia lalu membekap mulut Navyasri supaya dia tidak bisa berteriak dan langsung menariknya ke area dapur. Navyasri merasa kaget dengan serangan yang tiba-tiba itu. Dia mencoba melawan dan melepaskan dirinya dari cengkeraman Kiran. Namun Kiran terlalu kuat dan Navyasri sama sekali tidak sebanding dengan dirinya. Kiran berbisik ke telinga Navyasri dan menyuruh Navyasri mengaku bahwa dia telah berselingkuh. Namun Navyasri yang tidak sama sekali melakukan hal itu terus menggelengkan kepalanya. Gelengan Navyasri membuat Kiran menjadi semakin frustasi. Dia ingin mendengarkan Navyasri berbicara. Dia pun mengatakan dia akan melepaskan Navyasri jika hanya Navyasri tidak berteriak ataupun melakukan perlawanan. Navyasri mengangguk dan Kiran melepaskannya. Begitu cengkraman itu dilepaskan, Navyasri langsung berteriak sambil berlari menjauh dari Kiran. Dia menuju ke kamarnya untuk berniat membangunkan Aishwarya. Tetapi sayangnya, teriakan Navyasri tak mampu membangunkan Aishwarya. Aishwarya tertidur sangat pulas karena terlalu banyak meminum minuman beralkohol.
Lalu melihat Nafiasri yang kabur, Kiran langsung mengejarnya sambil membawa sebuah pisau yang dia ambil di area dapur. Kiran lebih cepat dan lebih lincah dari Nafiasri. Dia melihat Nafiasri sudah masuk ke dalam kamar. Namun sebelum Nafiasri sempat menyentuh Aishwarya, Kiran sudah lebih dulu menangkap Nafiasri. Dia kembali membekap mulut Nafiasri dan tanpa ampun, Kiran pun langsung menggorok leher Nafiasri. Cairan merah mengalir dari leher Nafiasri. Tubuhnya merasa kejang dan perlahan-lahan mulai melemah. Lalu Kiran pun langsung meletakkan tubuh Nafiasri di atas kasur. Setelah itu, tanpa rasa takut ataupun khawatir, Kiran langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Nafiasri saat itu terkulai di tempat tidur. Cairan merah terus mengalir dari lehernya ke atas kasur. Nafiasri masih bernafas, namun dia tak bisa berbicara. Dia tak bisa bergerak dan lama-kelamaan matanya mulai terpejam. Dan akhirnya ketika dia tak kuat lagi menahan sakitnya, Nafiasri pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian keesokan paginya, Aishwarya terbangun dari tidurnya karena dia merasakan bajunya yang terasa basah. Dia membuka matanya dan betapa kagetnya dia ketika melihat Nafiasri sudah terkulai lemas tak berdaya dengan cairan merah membanjiri tubuhnya. Melihat hal itu, Aishwarya seketika langsung berteriak. Teriakannya sangat kencang hingga terdengar sampai kepada tetangga. Teriakan itu membuat para tetangga berkumpul ke rumah Nafiasri. Mereka bisa langsung masuk ke dalam rumah karena pintu tidak terkunci. Begitu masuk, mereka langsung dikagetkan dengan pemandangan Nafiasri yang sudah tak lagi bernyawa. Seseorang mencoba untuk menenangkan Aishwarya yang sedang menangis, sementara yang lainnya memeriksa keadaan Nafiasri. Orang yang memeriksa keadaan Nafiasri langsung menyatakan kalau Nafiasri sudah benar-benar meninggal dunia. Seketika itu juga, salah satu dari tetangga langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Lalu tak lama kemudian polisi datang dan memeriksa keadaan di sana. Mereka mengevakuasi jasad Nafiasri dan memeriksa area sekitar TKP untuk mencari bukti-bukti kejahatan. Mereka juga meminta keterangan dari orang-orang yang ada di sana, termasuk di dalamnya adalah Aishwarya. Di dalam wawancara itu, Aishwarya menceritakan tentang mengapa dia bisa berada di rumah Nafiasri. Dia juga menjelaskan masalah Nafiasri dengan suaminya yaitu Kiran. Aishwarya merasa sangat yakin kalau Kiranlah yang sudah melakukan eksekusi kepada Nafiasri. Dia meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap dan mengadili pria tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Aishwarya, polisi langsung menetapkan Kiran sebagai terduga pelaku. Mereka langsung melakukan pencarian besar-besaran terhadap Kiran. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan keberadaan Kiran. Mereka berhasil melacak lokasi Kiran dan langsung menangkapnya tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Kiran dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Dalam interogasi, dia mengakui kalau memang dialah yang telah mengeksekusi Nafiasri. Dia mengaku masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kunci cadangan. Dia juga mengaku telah mengeksekusi Nafiasri karena dia meyakini kalau istrinya telah berselingkuh darinya. Singkat cerita, proses peradilan untuk Kiran pun langsung dilaksanakan. Sampai saat video ini dibuat, belum ada berita terkait apapun tentang hukuman yang didapat oleh Kiran. Jika nantinya dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian, maka Kiran terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai hukuman eksekusi. Semua ini ibarat nasi yang telah menjadi bubur. Kepergian Nafiasri tak akan bisa ditarik kembali. Kiran telah mengambil nyawa Nafiasri. Dia telah menciptakan mimpi buruk yang tak akan bisa dilupakan oleh Aishwarya. Sebuah mimpi buruk yang akan selamanya menghantui hidup Aishwarya. Selain itu, Kiran juga telah menciptakan luka yang sangat mendalam kepada keluarga Nafiasri. Mereka telah kehilangan seorang putri yang sangat mereka cintai. Setiap mendengar lantunan lagu dan melihat orang-orang menari, mereka pasti akan teringat dengan Nafiasri. Namun, mereka tak akan bisa lagi melihat Nafiasri menari dan tersenyum. Mereka hanya bisa mengenang memori-memori baik tentang Nafiasri dalam hati mereka. Semoga keluarga Nafiasri diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, serta semoga Nafiasri beristirahat dalam damai. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.